Berawal dari tahun 2020 saat pertama kali datang di Kertawangi, Adi Bangun Wiratmo, pengelola wisata Situ Reret, tertarik dengan keindahan alam setelah ia menengok kebunnya yang lama tidak ia kunjungi. Adi mengaku bahwa ia awalnya hanya ingin menanam sayuran saja. Namun setelah melihat adanya mata air dan melihat hasil tanamannya tidak terlalu memiliki value yang baik, maka mulailah Adi berpikir untuk membuat agrowisata. Adi sendiri memiliki lahan sekitar 2.000 meter persegi, bekerja sama dengan Yayan yang memiliki lahan 2 hektar yang juga memiliki visi yang sama. Dengan tambahan seorang teman lagi, mereka bertiga kemudian membuat PT dan mulai dengan bisnis agrowisata. Ia menuturkan di Situ Reret tersedia camping ground dan pondok bambu untuk menginap, dan ada juga kolam untuk rekreasi. Adi merasa bersyukur bahwa petani di sekitar Situ Reret sendiri mendukung dengan aktivitas mereka, sehingga bisa berkolaborasi. Para pengunjung saat trekking di areal Situ Reret bisa melintas di perkebunan para petani, sehingga memberi pula keuntungan ekonomi pada para petani tersebut. Sejauh ini menurut Adi, sudah banyak pengunjung yang datang, tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar. Berikut penuturan Adi Bangun Wiratmo pada tepas.id, Kamis 16 Februari 2023. Nah, kalau ide itu kita memang awal mulanya saya datang ke sini ini 2020 awal. Saya punya kebun ini dan sudah lama nggak saya tengok. Kemudian awalnya ya saya pengen nanam-nanam aja, tapi begitu kita ngelihat ternyata ada mata air, ternyata setelah nanam-nanam juga hasilnya wuntek, lahannya kecil, kurang material gitu ya. Nah, akhirnya saya bikin kolam, nampung mata air itu. Kemudian setelah bikin kolam, wah kok kayaknya enak ya kalau kita bikin saung. Saya bikin saung. Kemudian saya agak sampai sore itu, wah kalau nginep di sini kayaknya enak ya kalau pakai tenda. Saya bikin camping ground. Nah, setelah itu saya ketemu Kang Yayan. Kebun saya hanya mungkin 2.000 meter ya, kecil. Ketemu Kang Yayan, nanti mungkin Kang Yayan juga diwawancara itu. Kang Yayan itu punya lahan mungkin 2 hektar. Nah, Kang Yayan juga berpikir hal yang sama. Beliau dari keluarga petani, bapaknya petani tulen, tapi selama ini kan bapaknya mengelola sendiri ya. Kalau Kang Yayan kan punya perusahaan, jadi nggak ada waktu dan mungkin nggak bisa di handle sendiri. Dan hasilnya katanya juga nggak terlalu material juga, jadi nggak atau berbeda dibandingkan kalau ketika dikelola sendiri. Nah, akhirnya Kang Yayan bikin di bawah itu balong itu. Memang dulunya balong, tapi sempat dijadikan kebun. Kemudian beliau bikin lagi balong, waktu itu dijadikan untuk pemancingan. Nah, di sini kebunnya Kang Yayan ini, kalau ada pengunjung, di mana parkirnya? Kang Yayan bikin kebun yang di sini dijadikan parkiran. Nah, kita ketemu dengan Kang Yayan, Kang, wah kenalan, kemudian yuk kita bareng-bareng bikin sesuatu lah. Sesuatu itu ya kalau muluk-muluknya itu pengen agrowisata gitu. Tapi kita berpikir kita bikinnya itu ya enggak, karena modal kita juga terbatas, nggak usah seperti yang lain-lain. Nggak usah yang lain-lain, istilahnya harus minjem sana sini atau harus bermodal besar. Kita bikin yang paling dasar dulu. Parkiran kalau ada mobil nggak terjebak, istilahnya nggak terprosok. Terus karena di sini ada kebun yang bisa naik ke atas dan bisa ngeliat gunung, kita bikin jalur trekking. Kemudian kita perlu ada tempat untuk kalau kehujanan bisa ngumpul ya ini. Saung. Terus saya bikin ada simbol lah, pondok bambu. Nah, dari situ kemudian kita bikin PT, karena kalau nanti ada keterkaitan dengan administrasi, ada badan hukumnya. Nah, kita bikin PT bertiga dengan satu teman lagi, karena kalau cuma berdua kan nanti kalau ada konflik itu repot. Kita bertiga dan satu teman lagi itu juga punya kebun kecil di situ. Jadi kita bertiga bergabung gitu. Jadi awalnya itu aja. Jadi apa sih fasilitas yang ada? Namanya apa sih Pak Di? Namanya Situ Reret. Situ Reret ya. Jadi namanya Situ Reret. Fasilitas masih sangat minim. Kita punya balong tadi atau kolam yang sekarang tidak lagi digunakan untuk pemancingan, tetapi digunakan untuk main sampan. Atau orang kalau misalnya berkunjung pengen makan di pinggir kolam, di situ ada ikan-ikannya. Memang ikannya juga nggak kita ambil juga, hanya untuk daya tarik lah. Ada kolam, kemudian ada parkiran, ini bisa 20
mobil lebih kan. Kemudian ada camping groundnya ada 2. Sebenarnya di bawah juga bisa camping ground, di kolam juga bisa jadikan camping ground. Berapa kapasitas untuk kalau Camping bisa, ground. maksudnya? Nah, waktu itu kalau keseluruhan ini mungkin barang 30 sampai 40 tenda yang arpenas itu yang panjang itu bisa. Kalau semuanya di blok ya. Nah, kita ada fasilitas camping ground, ada pondok bambu. Kalau orang tua pengen nginep di sini, nggak pengen di tenda, bisa di pondok gitu. Ya, yang ini villa ini yang ya. ini. Ya ini bukan villa lah, pondok bambu lah. Tapi Ya. trek jalan berapa ini? Trekking, jalur trekkingnya. Iya. Jalur trekking ini kan kita melewati jalan-jalan kampung ya, atau jalan-jalan dusun juga ya. Kalau kita muter dari sini terus kemudian ke bawah terus nanti balik lagi mungkin 1 kilo lah. 1 kilo ada. Nah, ada toilet, kemudian ya ini ada pendopo sederhana gitu ya. Terus ada kebun-kebun. Nah, kebun-kebun kita memanfaatkan kebunnya petani juga untuk Tapi kalau pengunjung udah mulai dari mana aja, Pak? pengunjung itu sudah mulai dari perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan yang pengen rapat di ruang terbuka gitu udah ada, atau hanya sekedar pengen refreshing. Perusahaan-perusahaan udah sering gitu. Kalau perorangan masih ada Perorangan ada datang hanya misalnya pengen ngopi di bawah gitu ada. Jadi datang ngopi dan kita belum menerapkan tiket. Kita nggak ada tiket karena memang masih free. Jadi masih terbuka, tapi biasanya kalau berkunjung kan harus perlu snack. Nah, di situ kan ada warung tuh, bisa makan di situ. Luasnya berapa sih keseluruhan? Kalau lahan kita sendiri itu sebenarnya mungkin sekitar 2 sampai 2,5 hektar luasnya. Tapi kan kita diuntungkan dengan lahannya petani, yang petani tadi terbuka dengan aktivitas kita ya. Jadi kalau ngomongin lahan, kalau kolaborasi dengan petani, luas banget. Karena ada juga jalur trekking yang panjang, itu 3,5 kilo yang lewat kebun-kebun petani, dan itu beberapa kali pengunjung dibuka juga nanti. udah dilakukan. Jadi pengunjung itu datang pengen trekking yang agak jauh, bagaimana? Nah, lewat itu. Kalau yang mau lebih jauh lagi ke Curug Bubruk, saya nggak ajak ke Curug Pelangi misalnya, karena udah jadi ya. Kalau Curug Bubruk ini kan lebih alami ya, lebih alami. Jadi saya biasanya bawa ke Curug Bubruk. Kalau Curug Layung, sebelum Dusun Bambu itu ada masjid atau musola, itu ke situ. Masuk ke situ. Itu masih alami itu. Gitu. Nah, itu jadi tadi perusahaan, terus keluarga. Ada keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, cucu, camping. Ada juga sekolahan, kemudian komunitas ya. Sebulan atau 2 bulan yang lalu kita ada yang namanya Beacon Camp. Jadi seniman itu belajar di sini, mengeksplorasi alam, kemudian membuat karya. Nah, itu pesertanya ada yang dari luar negeri juga. Jadi kalau ngomongin yang dari luar negeri pernah datang ke sini nih, ada Taiwan, ada Korea. Ya meskipun fasilitasnya kayak gini, tapi ada yang dari Mesir, sekarang ada yang dari Singapura. Tapi yang terpakai sekarang untuk camping ground, fasilitas lainnya berapa luas? Tadi 2 hektaran. 2 hektar Ya, sama dengan yang di atas soalnya. Sebenarnya kita mau buka juga camping ground di sana di atas, karena itu bisa lihat Gunung Burangrang kan. Tapi ya karena ini pun belum terlalu banyak dipakai ya. Maksudnya setiap minggu juga belum tentu ada sekarang. Sudah berapa tahun? Kita itu pertengahan 2021 itu baru bangun ini. Tapi 2021 kan COVID. Iya. Jadi 2021 itu sama sekali nggak ada aktivitas. Nah, baru mulai 2022 itu mulai tadi ada. Gitu. Sementara itu Yayan, partner Adi, mengatakan visinya membuat agrowisata karena kesulitannya menghadapi harga pupuk dan alat dukung pertanian lainnya yang mahal, sehingga membuatnya sulit bila hanya mengelola pertanian saja. Akhirnya, ia pun menyambut kerjasama dengan Adi karena memiliki arah dan tujuan yang sama. Kurang lebih terjepit lah kalau kondisi petani ya. Terjepit oleh harga bahan baku lah ya. Bahan baku kayak bibit, pupuk, pestisida itu kan makin naik. Sementara harga jual kita nggak berdaya gitu ya. Nggak berdayanya apa? Karena dikendalikan oleh
tengkulak kan, oleh bandar gitu. Nah, terus kepikiran gimana nih ya supaya lahan ini bermanfaat tapi tanpa menghilangkan pertaniannya. Nah, jadi pas Abdi ketemu sama Mas Adi, kita coba bikin tempat wisata lah gitu ya. Tapi yang berbasis agro gitu Pak. Ya. Sebenarnya sasaran awalnya sih untuk edukasi ya. Ya, edukasi ya. Edukasi anak sekolah, karena di atas tuh ada kebun jeruk Pak, ada yang datarnya, ada kebun jeruk. Bisa petik sendiri. Bisa petik sendiri. Cuma kan pas kita mulai itu masalahnya pas awal COVID ya. Iya. Jadi pas kita juga sempat mau kerjasama sama sekolah Mutiara Bunda waktu itu yang di Arca Manik. Cuma pas mereka mau trial kan lagi PPKM. Ya. Akhirnya di cancel. Tapi sekarang udah mulai kita kerjasama sama Pokdarwis lah. Iya, iya. Sama desa wisata. Jadi mereka kan ada TIC ya, Tourism Information Center. Mereka punya customer. Intinya Situ Reret ini jadi salah satu destinasi desa wisatanya Ketawangi. Intinya itu. Nah, kedepannya ya masih seputar agrowisata ya. Seputar agrowisata, nanti pengembangannya edukasi untuk anak sekolah, untuk umum juga. Seperti itu. Di tempat yang sama, Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat, David Oot, mengatakan awal 2023 menjadi tahun kebangkitan wisata. Terlebih, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan sudah meluncurkan The Beauty of Priangan, sehingga menjadi peluang untuk mendatangkan kembali wisatawan menyusul dicabutnya status PPKM oleh Presiden Joko Widodo. Akhir 2022 tadi, Pak Bupati sudah launching tuh The Beauty of Priangan, ya. Nah, dari situlah awal 2023 kita era kebangkitan. Nah, jadi bagaimanapun yang jelas-jelas ya, status PPKM itu sudah dicabut Pak Presiden. Itu peluang besar bagi kita untuk mengundang lagi wisatawan yang dalam hal ini ada pandemik, ya takut berwisata dan sebagainya. Tapi intinya itu tadi, kita jangan lengah. Nah, tetap tadi itu carrying capacity, daya dukung itu tetap kita perhatikan. Dimana kita menghendaki kan ada proses recalling nanti Pak, atau repeater itu kita butuhkan. Orang datang sekali, jerak itu kita hindari. Orang datang kedua dan ketiga kali yang kita nantikan gitu loh. Dan juga itu zaman digital ya, sekarang kan semuanya kita mulai dari kemarin tuh pandemik juga dengan luring dan segalanya ya, melakukan sebuah wisata. Dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rizky Nur Hakim dan Morgan Indrio Margono melaporkan. Promosikan usaha Anda bersama tepas.id.